Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Kalian bisa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa guys, aktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terupdate dari kita. So, choose to video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue. Nah, gimana kabarnya kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat, tetap semangat menjalankan aktivitas setiap harinya. Oke, seperti biasa di video gue kali ini gue akan sedikit ngebahas beberapa hal yang menarik yang mungkin sebagian dari kita belum tahu ya. Seperti yang udah gue sampaikan di judul videonya, gue akan sedikit ngebahas tentang misteri dan teka-teki yang belum terpecahkan sampai detik ini. Oke, daripada intro kita kepanjangan, kita langsung aja ke videonya. Yang pertama ada Jalan Bimini. Nah, jadi konon katanya ini merupakan sebuah jalan yang ada di bawah laut, tapi banyak sekali menimbulkan misteri atau pertanyaan. Kenapa? Karena beberapa tatanan batu yang ada atau jalan setapak yang ada di jalan ini atau di dalam laut ini itu terkesan sangat rapi sehingga memberikan banyak sekali pandangan kalau ini memang bukan bentukan alam. Tapi beberapa pendapat juga, beberapa pandangan juga itu sempat mengatakan kalau ini benar-benar buatan alam atau memang terbentuk dari alam sendiri. Nah, konon katanya ini kota ini merupakan kota yang hilang katanya. Beberapa ahli menduga jalan itu adalah bagian dari kota Atlantis, seperti yang ditulis oleh Plato beberapa tahun silam. Nah, tapi hingga hari ini belum ada bukti tambahan mengenai keberadaan kota yang hilang itu. Dan Jalan Bimini ini masih menjadi pertanyaan, apakah jalan itu dibuat alam atau manusia? Nah, pertanyaannya siapa pembuatnya yang rajin buat jalan di bawah laut? Next, yang berikutnya ada bola cahaya Marfa, ya. Jadi beberapa masyarakat menyebut ini sebagai cahaya hantu atau ya bola hantu lah istilahnya. Nah, kenapa disebut juga sebagai bola cahaya hantu? Ini pertama kali terlihat pada tahun 1880 di sebelah barat kota Marfa atau Texas ya. Cahaya itu dideskripsikan sebagai bola basket, ini lumayan gede ya. Kemudian biasanya berwarna putih, melayang dengan ketinggian pundak manusia. Ya, siapa sih yang kalau ketemu cahaya itu atau melihat cahaya itu yang nggak jelas asal usulnya pasti akan menyangka itu hal yang mistis atau hal yang gaib ya. Kemudian biasanya berwarna putih, kuning, orange, merah, dan kadang-kadang biru atau hijau ya. Bola-bola itu biasa terbang mengelilingi daerah tertentu ya, kemudian menghilang dengan sendirinya. Nah, jadi hingga hari ini cahaya itu masih sering nampak ya teman-teman, tapi nggak ada penjelasan apa sebenarnya cahaya-cahaya itu. Ya, cukup misterius sih menurut gue. Next, yang berikutnya adalah misteri hilangnya Jimmy Hoffa. Ya, jadi Jimmy Hoffa ini merupakan dikenal ya waktu itu sebagai pimpinan buruh Amerika yang paling berpengaruh di tahun 1950 sampai dengan tahun 1960. Jadi Jimmy Hoffa adalah figur yang telah mengubah wajah dunia perburuhan Amerika. Nah, jadi tanggal 30 Juli tahun 1975, Hoffa menghilang di tempat parkir Detroit dan tidak pernah ditemukan lagi. Kenapa alasan dia hilang, kenapa nggak tahu ya. Salah satu teori yang diyakini adalah Hoffa dibunuh oleh Anthony Jack Gleason, ya, seorang pimpinan geng New Jersey. Ya, itu merupakan sebuah sanggahan atau sebuah asumsi atau sebuah dugaan. Nah, mayat Hoffa disebutkan dikubur di bawah fondasi Stadion The Giants Detroit. Ketika dilakukan penggalian di fondasi tersebut, ya nggak ditemukan mayatnya. So berarti dugaan itu benar-benar tidak benar dan sampai sekarang belum terungkap faktanya seperti apa.
Next, yang berikutnya ada Mothman. Nah, jadi Mothman ini katanya ini merupakan salah satu urban legend yang cukup terkenal di daerah Virginia. Jadi Mothman itu digambarkan sebagai makhluk yang bersayap dan setinggi manusia, bermata merah, kemudian kadang muncul tanpa kepala. Dan mata merahnya katanya ada di dada. Lu ngebayangin nggak sih? Kemudian pertama kali ditemukan di daerah perkuburan di Virginia tahun 1926. Dan hingga hari ini polisi masih menerima laporan mengenai kemunculan Mothman. Siapa dia? Tidak seorang pun yang tahu. Secara umum tidak pernah ada laporan ada orang yang diserang oleh Mothman. Ini ya bisa jadi ini sebuah hayalan atau gimana ya sebenarnya. Nggak pernah ketemu, tapi ini merupakan sebuah hal yang cukup misterius sih teman-teman. Entah ini beneran apa bohong ya. So, next, yang berikutnya ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat terkenal semasanya ya teman-teman. Jack the Ripper. Bagi kalian yang belum tahu siapa Jack the Ripper, ini merupakan sebuah pembunuh misterius di tahun 1888. Jadi Jack the Ripper hingga hari ini tidak pernah terungkap teman-teman. Berarti sangat-sangat cerdik orangnya, sangat-sangat brilian dalam menyembunyikan segala bentuk kasus yang pernah ia perbuat. Korbannya adalah wanita tunasusila yang dibunuh dengan cara mutilasi. Yang cukup handal dan sempurna. Berarti orang ini benar-benar profesional ya dalam melancarkan aksinya teman-teman. Kemudian membuat para polisi berpikir Jack adalah seorang dokter bedah ya, karena memang dia menjalankan semua aksinya itu secara rapi, sempurna, melakukan mutilasi dengan sangat rapi dan bisa dikatakan sempurna. Wow. Nah, walau sudah banyak buku, film, dan teori yang dipublikasikan, Jack the Ripper tetap misterius dan sampai sekarang belum ada satupun bukti yang bisa menjelaskan siapa jati dirinya sebenarnya. Wow, benar-benar sesuatu yang nggak mudah untuk dipecahkan, tapi juga ya kalau ketemu habislah orang ini ya, entah diapain ya. Next, yang berikutnya ada The Babushka Lady. Ini ada sih yang memotret kemudian memberikan tanda lingkaran merah menyorot bahwa ada seorang gadis. Bukan gadis sih sebenarnya, dari perawakannya udah tua sih. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah menyaksikan rekaman pembunuhan Presiden John F. Kennedy di Dallas tahun 1963, nah di sudut kanan dari gambar yang sudah diambil itu ada rekaman, ada seorang wanita berkerudung babushka ya, atau selendang buatan Rusia. Nah yang tampak merekam kejadian itu. Nah, jadi wanita itu diyakini sebagai orang yang punya peranan penting dalam mengungkap kasus pembunuhan John F. Kennedy karena dia berada pada posisi yang sangat dekat dengan korban saat kejadian itu terjadi. Dalam rekaman itu terlihat wanita tersebut memegang kamera dan merekam setiap kejadiannya. Anehnya di mana? Anehnya wanita itu tidak pernah ditemukan. Ya, pihak FBI telah meminta wanita itu untuk menyerahkan rekaman itu demi membantu FBI menemukan pembunuh Presiden Amerika. Namun wanita itu tidak pernah muncul. Ya, sampai sekarang nggak ada yang tahu siapakah dia. Bagaimana dia bisa berdiri begitu dekat dengan mobil presiden, tidak ada yang tahu hingga saat ini. Next, nah yang satu ini merupakan sebuah pembunuh juga yang cukup cerdas juga. Namanya adalah Zodiac Killer. Nah, salah satu pembunuh paling cerdas yang tidak pernah tertangkap hingga hari ini adalah Zodiac Killer. Pada tahun 1960, Zodiac Killer melakukan usaha pembunuhan terhadap 7 orang di California Utara. 5 korbannya meninggal dunia dan 2 terluka parah. Nah, awalnya polisi kesulitan mencari jati diri pembunuh, tetapi setelah sebulan pembunuhan pertama, sang pembunuh mengirimkan surat kepada polisi. Wow, dan mengklaim dirinya bernama Zodiac Killer serta menantang polisi untuk menangkapnya. Wah, kacau ini.
setelah aksi pembunuhan ke-7, Zodiac Killer tiba-tiba lenyap. Ya, apakah dia dibunuh atau apakah dia meninggal dengan sendirinya atau gimana? Sampai sekarang nggak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi pada orang itu. Oke? Ya, ini sangat membingungkan sebenarnya. Next, yang berikutnya ada Ogopogo. Nah, jika makhluk danau Loch Ness bernama Nessie sudah terbukti itu palsu, nah maka lain halnya dengan Ogopogo, makhluk yang mirip dengan Nessie, berleher panjang, bertubuh besar, dan berkepala seperti kadal. Ini adalah makhluk misterius yang muncul di sungai Okanagan, ya, Kanada. Banyak saksi yang berhasil merekam foto makhluk ini ya teman-teman. Namun tidak seorang pun yang berhasil menangkapnya. Ya iyalah, makhluk yang mungkin secara kasat mata terkesan besar itu nggak mungkin mendiami satu tempat aja. Pasti dia menjalani seluruh sudut yang ada di laut dan sebagainya ya. Nah, makhluk yang juga dikenal dengan nama Naitaka ini kini menjadi maskot Taman Kelowna ya, Taman Kelowna Kanada. Nah, apakah Ogopogo ini benar-benar ada ya? Sampai sekarang belum ada yang bisa membuktikan secara real atau menangkapnya kemudian mempublikasi bahwa makhluk ini benar-benar ada. So, tinggalin, tidak ada yang tahu keberadaannya. Next, yang terakhir ada Sheikh Herbor Incident. Ya, ini merupakan sebuah insiden ledakan misterius yang terjadi di pelabuhan Sheikh Nova, Skotia, tanggal 4 Oktober 1967. Jadi sebuah benda menghantam pelabuhan Sheikh pukul 11.20 malam. Nah, menimbulkan ledakan hebat, tetapi tidak ada korban jiwa, teman-teman. Nah, para saksi melihat benda itu seperti piring terbang. Tidak lama kemudian, tempat itu segera ditutup. Pihak militer Kanada segera berdatangan dan dalam waktu sekejap tempat itu dibersihkan dan puing-puing segera diangkut. Insiden itu terkesan sangat ditutup-tutupi. Kalau menurut gue sih ini sesuatu yang disengaja, nggak mungkin terjadi ledakan begitu aja tanpa ada penyebabnya. So, hingga hari ini misteri ini tidak dapat diungkapkan oleh siapapun atau oleh penduduk setempat atau pihak berwajib yang berada di kota tersebut. Oke, mungkin itu aja video dari gue, beberapa rangkuman hal-hal misterius atau teka-teki yang sampai detik ini belum pernah terpecahkan. Oke, jika kalian suka video ini, kalian bisa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kalian juga bisa support channel ini untuk terus memberikan informasi terupdate dan menarik lainnya. Kalian juga bisa request kira-kira video apa yang gue harus bahas, atau video-video mungkin kalian pengen gue bahas di video ini. Kalian bisa komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Oke, kalian bisa support channel ini dengan terus memberikan dukungan sehingga channel itu terus berkembang dengan klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video atau informasi terupdate dari kita. Oke, sekian dari gue, sampai ketemu di video berikutnya.